Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ala. Kurang lebih 3 atau 4 hari ini banyak pertanyaan masuk melalui WhatsApp maupun inbox terkait masalah apa hukum cairan hitam pada ikan cumi atau pada hewan cumi. Apakah dia termasuk yang diharamkan? Kawan rahimakumullah, karena memang kami masih libur tanya jawab, yakni fikih untuk pemula, kita sedang libur sampai tanggal 1 Juni atau 8 Syawal, maka belum kami jawab. Namun karena banyak pertanyaan yang masuk, ya sudah, insyaallah kita jawab, meskipun saya posisinya sedang di jalan sehingga tidak ada kitab yang saya bacakan. Yang pertama, hukum dari cairan hitam yang ada pada cumi. Memang Syafi'iyah, yakni ada ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan haram. Mengapa beliau mengatakan haram? Karena beliau menghukumi cairan hitam itu dikiaskan, dimisalkan dengan darah atau dimisalkan dengan muntahan. Kita ketahui muntah dan darah adalah najis. Mengkonsumsi sesuatu yang najis, maka dia hukumnya haram. Itu istidlalnya. Maka ini pendapat yang pertama, bahwa cairan hitam pada cumi itu hukumnya najis. Kita harus menghargai ini. Sehingga jika dia najis, dikhawatirkan ketika kita mengkonsumsinya berarti hukumnya adalah haram. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau ada saudara kita yang memilih pendapat bahwa cairan tinta pada cumi itu adalah haram, ya sudah, kita hargai. Mengapa? Karena itu bagian dari ijtihad. Namanya ijtihad, ya sudah, kita hargai. Bagi beliau 1 pahala jika salah, dan 2 pahala jika benar. Itu namanya konsekuensi dari seorang mujtahid. Kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa cumi itu termasuk cairan hitamnya adalah dia suci. Berdasarkan keumuman hadis, al-bahru tuhur ma'uhu wa hillu maitatuhu, au kama qala. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Airnya suci, bangkainya juga suci. Bangkainya adalah halal. Nah, berdasarkan kaidah inilah kemudian para ulama mengambil kaidah yang berbunyi al-aslu fi ad'imah wal ashribah halal atau mubah illa ma dalla ala tahrimihi. Asal dari segala makanan, asal dari segala minuman adalah mubah, adalah boleh, sampai ada dalil khusus yang mengharamkannya. Ketika dia tidak ada dalil khusus, sudah kembali kepada al-aslu fi ad'imah wal ashribah halal atau mubah. Karena memang ada hadis tadi, air laut suci airnya dan halal bangkainya. Ini pendapat yang kedua. Mana yang kita pilih? Wallahu a'lam bishawab. Lebih cenderung, tanpa menyalahkan pendapat yang satunya, saya lebih cenderung memilih pendapat yang kedua, bahwa cairan hitam tinta dari cumi tadi itu bukan bagian dari najis. Mengapa? Karena itu Allah berikan kepada cumi sebagai menghindar dari sergapan atau kejaran hewan yang akan memangsa dirinya.
Jadi bukan bagian dari darah, bukan bagian dari muntah. Ya, maka ketika kita memilih pendapat yang kedua, yakni itu hukumnya halal, sudah, kita harus menghargai saudara kita yang memilih pendapat yang pertama. Tidak usah kita mengucapkan yang mengharamkan karena tidak mampu beli gitu ya, yang mengharamkan karena mungkin tidak bisa makan misalnya seafood. Tidak usah, karena memang masing-masing punya hujah, masing-masing punya riwayat. Tapi saya pribadi lebih cenderung memilih pendapat apa ya, tentang cumi itu hukumnya halal. Hanya saja sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian, ya, ada ulama mutakhir yang menambahkan sebaiknya jika cumi sudah dipotong-potong tetap dicuci, ya, dibersihkan. Adapun tinta yang tersisa itu ma'fu, itu hukumnya itu hukumnya dimaafkan. Mengapa? Karena dia sesuatu yang sulit untuk hindari. Jadi biasakan, kita ini muqallid, kita ini bukan siapa-siapa ya. Hafal 30 juz saja tidak. Bahkan mungkin ada di antara kita ini yang juz 30 saja belum hafal. Jadi tidak usah marah-marah ya ketika ada orang yang berbeda dengan kita. Ya, sudah berapa banyak hadis yang kita hafal ya. Sudah berapa banyak ijma yang telah kita pahami. Sudah berapa banyak kaidah fikhiyah atau usul yang sudah kita mengerti. Jadi ya sudah, tidak usah ribut ya. Bagi antum yang mengatakan haram, silahkan ya, untuk kehati-hatian. Bagi kita yang mengatakan halal juga tidak mengapa, karena hadisnya ada, kaidah umumnya juga ada. Mari saling menghargai perbedaan pendapat pada perkara khilafiyah, karena ini mulia. Nun sewu, saya di jalan ini lagi nunggu istri nyari sabun, jadi nganggur, saya langsung ini daripada mengkaji lagi. Jadi insya Allah saya memilih pendapat yang mengatakan boleh, halal ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi